Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semuanya yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tematik 4C, subtema 3, halaman 118, tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan, beserta upaya pelestarian alam. Apakah kalian tahu dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan? Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang lalu kini tidak terpisahkan oleh kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampah sampai 1 miliar kantong plastik yang digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena sifat plastik yang sulit diuraikan oleh tanah, walau sudah tertimbun tanah bertahun-tahun lamanya. Dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Pertama, sekitar 80% sampah di lautan merupakan sampah yang berasal dari daratan, di mana hampir 90%-nya adalah sampah plastik. Kedua, menurunkan kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan plastik juga dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk hidup bawah tanah yang berperan dalam proses penyuburan tanah. Ketiga, hewan-hewan seperti penyu, lumba-lumba, dan paus menganggap kantong plastik sebagai makanannya, sehingga mereka mati karena memakannya. Keempat, mengakibatkan polusi. Sampah plastik yang dibakar akan mengakibatkan pencemaran udara. Asap yang berasal dari pembakaran plastik terdapat zat dioksidan. Apabila tercium dapat menyebabkan sekian banyak gangguan kesehatan seperti sistem pernapasan, kanker, dan pembengkakan hati. Kelima, terjadinya banjir. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai akan mengakibatkan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama, biasakan membawa tas atau kantong belanja. Ketika kita berbelanja, biasakan untuk membawa tas belanja sendiri. Selain mengurangi penggunaan plastik, tas juga kita bisa menghindari yang namanya banjir. 2. Hindari penggunaan sedotan plastik. Tiga, kurangi menggunakan botol air mineral plastik. Daripada kamu membuang-buang uang untuk membeli air mineral botol, lebih baik kamu membeli botol minum sendiri. Selain lebih praktis, kamu juga akan lebih hemat. 4. Hindari penggunaan microbatch. Dapat ditemukan di produk perawatan sehari-hari seperti pasta gigi dan sabun cuci muka. Jadi, mulailah menggunakan bahan-bahan alami untuk perawatan muka sehari-hari. 5. Mengurangi penggunaan tisu basah. Tisu basah dibuat dari resin plastik. Oleh karena itu, tisu basah tidak bisa larut dalam air, berbeda dengan tisu kering. Plastik memang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi plastik sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan sekitar dengan cara mudah, salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan mengganti pemakaian plastik dengan bahan lain seperti kain. Lanjut, macam-macam bencana alam. Yang pertama, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan aktivitas gunung api yang mengeluarkan material yang ada di dalam perut bumi, berupa bahan padat, cair, dan gas, lalu dikeluarkan ke permukaan bumi.
Letusan gunung berapi termasuk bencana alam yang berasal dari alam. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi merupakan gejala pelepasan energi berupa gelombang yang menjalar ke permukaan bumi akibat adanya gangguan di kerak bumi berupa runtuh, patah, dan hancur. Ketiga, banjir. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika hujan secara terus-menerus tanpa henti dalam jangka waktu yang relatif lama. Keempat, angin topan. Angin topan adalah udara yang bergerak dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui teman.
Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman.